warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Refia Frida. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan S1 Psikologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang corona dan bagaimana pengurusan jenazah secara Islam yang terpapar oleh virus corona. Wabah corona yang menjangkiti Indonesia telah menyebabkan ribuan warga terpapar dan ratusan lainnya meregang nyawa akibat virus corona atau COVID-19. Dari jumlah yang meninggal, tak sedikit proses pemakamannya yang ditolak oleh sejumlah oknum warga. Padahal pemakaman jenazah positif corona telah melewati proses pemulasaran yang ketat sesuai standar yang diatur dalam protokol penanganan jenazah pasien COVID-19 Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI serta pemerintah di tingkat wilayah pusat mengeluarkan panduan-panduan resmi mengenai pemulasaran jenazah penderita COVID-19 atau jenazah yang terpapar COVID-19. Berikut ini adalah tata cara sesuai dengan protokol resmi WHO yang ditegaskan kembali oleh Kementerian Agama, MUI, dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta atau Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama telah menerbitkan Tata Cara Umum Mengurus Jenazah Pasien Virus COVID-19 atau Virus Corona, mulai dari cara memandikan hingga menguburkannya. Hal ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus terhadap siapapun nantinya yang memandikan hingga menguburkan jenazah pasien. Tata cara itu mengikuti aturan umum yang berlaku berdasarkan agama yang dianut dari jenazah pasien COVID. Pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah pasien virus corona atau COVID-19. Perlu digarisbawahi, pengurusan jenazah pasien COVID-19 harus dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit sesuai agama si korban dan telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes. Jadi tidak sembarangan bisa diurus pemakamannya ya teman-teman. Yang kedua, petugas kesehatan akan melakukan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, masker. Semua komponen pakaian pelindung harus disimpan terpisah dari pakaian biasa. Yang kedua, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, ataupun menyentuh wajah selama berada di ruangan penyimpanan jenazah, autopsi, dan area untuk melihat jenazah. Yang ketiga, selama memandikan jenazah tidak berkontak langsung dengan darah atau cairan tubuh jenazah. Yang keempat, jenazah kemudian ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik, tidak dapat tembus air. Jenazah yang sudah dikafani dan dibungkus plastik kemudian disemprot cairan klorin sebagai desinfektan. Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lainnya yang tidak mudah tercemar dan sebelumnya sudah disinfeksi. Jenazah beragama Islam posisinya di dalam peti dimiringkan ke kanan. Dengan demikian, ketika dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti kepentingan autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Petugas selalu cuci tangan dengan sabun atau sanitizer berbahan alkohol. Luka di tubuh petugas jika ada harus ditutup dengan plester atau perban tahan air. Sebisa mungkin menghindari resiko terluka akibat benda tajam. Semua petugas kesehatan yang telah mengurus proses pemulasaran hingga jenazah masuk peti dan pihak keluarga menyaksikan prosesi tersebut diwajibkan menjalani proses sterilisasi dengan disemprotkan cairan desinfektan ke bagian pakaian yang dikenakan serta selalu mencuci tangan.
Selain itu, jika petugas terkena darah atau cairan tubuh jenazah, lakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, segera bersihkan luka dengan air mengalir dan bersih. Yang kedua, jika luka tusuk tergolong kecil, biarkan darah keluar dengan sendirinya. Yang ketiga, semua insiden yang terjadi saat proses memandikan jenazah harus dilaporkan pada pengawas. Jika jenazah beragama Islam, dilakukan prosesi sholat jenazah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelaksanaan sholat jenazah dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak, sholat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari 4 jam. Sholat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh satu orang. Setelah proses memandikan, jenazah pasien positif corona telah siap dikuburkan. Ada pula yang dikremasi mengikuti ketentuan agama dan jenazah dengan kesepakatan keluarga. Namun, proses penguburan jenazah pasien virus corona pun tidak boleh sembarangan, sebab ada beberapa protokol yang harus dilakukan dan ditaati untuk mencegah penyebaran virus lewat tanah. Oh ya teman-teman, untuk sekedar informasi, jika jenazahnya seorang laki-laki, maka di kain kafan dengan 3 lapis, dan jika jenazah perempuan itu memakai kain kafan setebal 5 lapis. Proses penguburan jenazah. Untuk yang pertama, jenazah harus dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Penguburan beberapa jenazah di dalam satu liang kubur dibolehkan karena kondisi darurat. Bagi jenazah beragama Islam, penguburannya dilakukan bersama dengan petinya. Pemakaman jenazah dapat dilakukan dengan pemakaman umum atau TPU. Yang kedua, tanah kuburan dari jenazah pasien virus corona harus diurus dengan hati-hati. Jika ada jenazah lain yang ingin dikuburkan, sebaiknya dimakamkan di area terpisah. Untuk yang ketiga, setelah semua prosedur jenazah dilakukan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah. Oke, mungkin cukup segitu untuk informasinya. Kita lanjutkan. Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19. Pengurusan jenazah meliputi cara memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dapat dalam pandangan syariat termasuk kategori syahid akhirat, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Demikian bunyi pengaturan jenazah terinfeksi COVID-19 dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah, menurut Tajhiz Al-Janaiz, muslim yang terinfeksi COVID-19 terbagi atas ketentuan umum dan khusus. Ketentuan umum menjelaskan terkait kondisi syahid akhirat, salah satunya meninggal karena wabah. Berikut Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah COVID-19 selengkapnya. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau ta'un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid, dosanya diampuni dan memasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi, hak-hak jenazahnya juga wajib dipenuhi. Yang ketiga, alat pelindung diri atau APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Ketentuan hukum pengurusan jenazah COVID-19 menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 menetapkan bahwa pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan tetap memperhatikan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tatap
dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID dalam pandangan syar'i termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu memandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan memenuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Untuk yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan dengan tetap memakai pakaian. Jika tidak, ditayamumkan. Selanjutnya, petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Selanjutnya, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara yang pertama mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19 sebagai berikut. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan tetap menjaga kesehatan petugas. Selanjutnya, setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti dan tidak tembus air dan tidak digunakan, dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Pedoman mensolatkan jenazah yang terpapar COVID sebagai berikut. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19, dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau disebut dengan sholat gaib. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID dilakukan sebagai berikut. Dilakukan dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, atau kafan. Penguburan jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan tentang tata cara penguburan COVID menurut secara umum secara umum dan secara agama Islam. Saya sebagai mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Psikologi S1 Psikologi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.